Ya, poinnya di sini adalah anggota DPR itu pasif begitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran bahwa ini akan menjadi mainan oleh anggota-anggota DPR yang memiliki dana nanti misalnya kalau disetujui 20 miliar per anggota. Bagaimana menurut Anda dari ICW? Pertama, kita harus meletakkan bukan pada konteks pasif atau aktifnya, tapi landasan konstitusionalnya. Kalau hari ini kita dengar beberapa argumentasi dari anggota DPR RI, mereka beralasan ini adalah kewenangan sesuai dengan mandat Undang-Undang MD3. MD3, benar. Tapi tunggu dulu, apakah kemudian MD3 hanya menjadi acuan tunggal, boleh atau tidaknya dana aspirasi ini? Kita belum berdebat soal setuju atau tidak setuju, tapi soal landasan konstitusional dulu. Kalau kita mengacu kepada pasal 12 ayat 2 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, di situ jelas disebutkan bahwa RAPBN disusun berdasarkan RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Kalau ada yang namanya dana aspirasi, pasti akan merusak skema penganggaran dan skema pembangunan itu sendiri. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat proses pembahasan pembangunan itu kan dilakukan secara bertingkat. Ada musrembang, dilakukan di tahapan kecamatan, kecamatan naik kabupaten kota, kabupaten kota naik provinsi sampai dengan pusat. Itu mau diletakkan di mana? Seharusnya DPR mengintervensi proses musrembang itu. Ada konstituen saya butuh jembatan, masukkan di dalam aspirasi proses. masuk di situ. Masuk di situ. Tidak perlu langsung lagi sekarang sebagai jembatan. Ya? Tidak perlu seperti itu. Nah, ujung-ujungnya kita patut curiga ini adalah bagian juga dari apa yang kita sebut dengan pork barrel, gentong babi. Atau ini sebenarnya sudah lama, Mas Indra. Kalau kita ingat tahun 2010. Dalam pembahasannya juga ada wacana di tahun 2011 dan aspirasi sebesar 15 miliar rupiah. Pada waktu itu terjadi perdebatan yang sangat serius dan kemudian DPR mundur. Nah, hari ini diwacanakan lagi dengan jumlah fantastis sebesar 20 miliar rupiah. Yang kita tidak pernah mengenal dari mana asal-usul penghitungan tersebut. Kalau yang selama ini diterima dan aspirasi itu sebesar 1,12 miliar rupiah. Kenapa kemudian muncul angka 20 miliar? Naik 2 kali lipat saja sudah dipertanyakan. Ini udah berkali-kali. 20 miliar asbabun nuzul munculnya angka-angka itu juga menjadi perdebatan. Tidak realistis tentunya dari segi jumlah, tidak realistis juga dari segi alasan kenapa. Tadi Anda sempat singgung soal pork barrel tadi atau gentong babi tadi, apa masalahnya di mana? Masalahnya begini, Mas Indra. Pork barrel tadi. Desain-desain ini sering dipergunakan sebelum pilkada, sebelum tentu dengan pileg, ada upaya kemudian kickback yang potensial diterima oleh anggota DPR RI ketika itu benar-benar direalisasikan. Ini tidak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah tadi. Ini bukan soal aktif atau soal pasif. Tetapi realitas di lapangan akan berbeda, bertolak belakang. Yang paling mudah dan yang paling hangat kita adalah mengkomparasikan dengan apa yang terjadi di DKI hari ini. Muncul tiba-tiba anggaran UPS. Pada sekolah nggak butuh UPS. Artinya ada orang yang kemudian mengatur kebijakan-kebijakan yang sebenarnya belum tentu dibutuhkan oleh warga, belum tentu dibutuhkan oleh konstituen. Kalau misalnya ada anggota DPR yang beralasan bahwa warga mereka butuh jembatan, padahal yang kemudian beralasan butuh jembatan anggota DPR, padahal yang dibutuhkan warga adalah jalan. Tetapi akan banyak pola-pola seperti itu. Tapi yang dijadikan alasan oleh anggota DPR, termasuk juga tadi menurut pernyataan Wakil Ketua DPR, salah satunya adalah justru itu agar selama ini terjadi ketimpangan, kesalahan ketika sebuah daerah dibangun dengan dana tertentu, ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu juga dijadikan alasan oleh anggota DPR. Bagaimana Bung Lisius melihat ini? Saya kira DPR dengan kepentingan yang sampai sekarang kita belum ketahui apa itu, bisa kemudian membuat banyak sekali rasionalisasi. Karena dana aspirasi ini sebenarnya seperti yang Donald tadi katakan itu sudah pernah diusulkan di periode lalu, gagal karena kemudian diprotes publik. Sekarang mereka usulkan lagi. Jadi kelihatannya ini untuk DPR menjadi sangat penting, walaupun mereka sendiri gagal menjelaskan sebenarnya urgensi dana aspirasi ini untuk apa. Yang kita bisa katakan sekarang itu DPR ini untuk fungsi pokok yang diatur atau yang diamanatkan undang-undang untuk mereka lakukan, mereka gagal melakukannya. 3 fungsi yang mereka pegang, legislasi, pengawasan, dan budgeting. Itu sampai sekarang berantakan. Kalau yang masuk ini bukan budgeting, salah, masih belum?
Ya, apakah ini bukan termasuk dari budgeting misalnya? Belum, saya kira memang ini mulai dibicarakan karena sekarang proses pembahasan awal era APBN 2016. Dan justru di situ kita sesalkan juga bagaimana mungkin DPR yang mesti memikirkan pembangunan seluruh Indonesia tiba-tiba malah membahas sesuatu yang terkait dengan kepentingan mereka sendiri di tahap paling awal. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana sebenarnya konsistensi DPR menjadi wakil dari seluruh rakyat Indonesia untuk memikirkan hal yang lebih besar, bukan sekedar kepentingan mereka sendiri. Salah satu pernyataan atau jawaban dari DPR adalah selama ini perencanaan anggaran itu terlalu sentralistik sehingga apa yang dilakukan atau diusulkan sekarang ini adalah suatu bentuk terobosan dan mengetahui sendiri dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat karena DPR mewakili daerah pemilihan atau dapilnya. Nanti kita akan mengulasnya lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Tidak ada fungsi eksekutif sebab mekanismenya itu kan termasuk dalam tahun anggaran kan. Kalau Anda lihat itu pemerintah mengajukan proposal, ya kan. Inilah undang-undang yang hanya proposalnya datang dari pemerintah. Nah, sekarang pemerintah itu kan setiap saat juga di-challenge kemampuannya untuk mengagregasi kepentingan publik di dalam anggaran. Dan oleh sebagian orang dikatakan kita ini masih terlalu sentralistik, Menteri Keuangan terlalu powerful, perencanaan itu terlalu dikontrol oleh katakanlah Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran dan sebagainya. Nah sekarang kita mesti membuat terobosan-terobosan, ini bukan dewan, ini adalah rakyat, masyarakat. Mereka mengajukan itu dengan prosedur yang resmi. Tidak bisa dikomando-komando lalu kemudian jalur saya saja atau keluarga saya, tidak bisa itu. Ini transparan, terbuka. Ya, itu argumentasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR tentang mengapa dana aspirasi menjadi penting selama ini terlalu sentralistik di Menteri Keuangan, kemudian ini kan bisa juga, dan ini bukan dewan katanya, ini adalah kepentingan masyarakat, dewan tidak melakukan apa-apa. Kebiasaan elit dan anggota dewan itu selalu mengatasnamakan rakyat, padahal kepentingannya adalah kepentingan partai. Jadi kami tentu sanksi, kami juga adalah bagian dari publik, civil society. Sampai dengan hari ini kita tidak pernah mendengar kelompok-kelompok masyarakat secara luas mendukung keberadaan dari dana-dana aspirasi itu sendiri. Karena memang masyarakat pada akar rumput pun memahami bahwa pembahasan itu dilakukan secara berjenjang. Apa yang kemudian kebijakan, apa yang kemudian mereka usulkan, pembangunan fisik, infrastruktur di daerah tertentu, tidak bisa direalisasikan pada saat tertentu karena memang ada keterbatasan anggaran di situ. Atau memang kebijakan pemerintah tidak berada pada wilayah itu. Jadi menurut kami justru sekali lagi ini mengacaukan skema pembangunan dan skema penganggaran yang kemudian diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Tadi sempat disinggung apakah ini kemudian kuasi atau semi eksekutif. Realisasinya tentu akan terjadi begitu. Karena akan ada proposal, kemudian kebijakan-kebijakan yang sudah didesain seperti oleh Bappenas sampai dengan turunan-turunannya ke bawah akan diintervensi dengan kebijakan-kebijakan. Itu tadi disebut terlalu dikuasai oleh Bappenas tadi. Ya, akan kemudian mengintervensi dan akan mengganggu skala prioritas pembangunan. Sekali lagi analoginya di DKI paling contoh menggambarkannya karena paling heboh, sekolah tidak butuh UPS tapi diberikan UPS. Hal itu akan terjadi ketika DPR berlaku demikian. Siapa yang kemudian akan memfilter apa butuh apa dan kapan kebutuhan itu terjadi. Dan ini historis Mas Indra, dengan kritik termasuk dengan Pak Fahri Hamzah sendiri. Sering beliau menyatakan bahwa pemerintah realisasi penerimaan pajak meleset, kemudian juga APBN defisit. Ini kan membuktikan bahwa keuangan negara kita kurang untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dengan belanja rutin dan belanja-belanja yang lainnya. Dengan apa yang diminta sekarang ini? Tetapi justru ketika itu diminta hari ini, angka sebesar lebih kurang 11 triliun, ini kontraproduktif dengan kritik-kritik yang sering disampaikan kepada pemerintah. Jadi sekali lagi, ini agenda partai, bukan agenda rakyat. Kalau agenda rakyat adalah
pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara berjenjang dan toolsnya banyak. Ada media sosial yang bisa digunakan. Sekarang apalagi Mas Indra, ada dana desa. Dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan langsung dan lebih mudah prosesnya tanpa melalui proses berjenjang. Begitu. Baik, nanti kita harus break dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bang Lusius. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Sedang membahas sistemnya itu dengan BPKP, dengan BPK, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Desa dan tentu Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Ini sedang tentunya dicari ya formulasi yang paling tepat sehingga betul-betul ini adalah basisnya aspirasi, bukan merupakan keinginan dewan. Saya kira kalau bicara keinginan dewan ya, kalau mau itu orang lebih suka sembunyi-sembunyi untuk angka yang lebih besar. Kalau ini kan dibuka, ya kan, 20 miliar untuk semua orang terbuka, dan saya harus membuat pengumuman nanti. Saya telah menggunakan kewenangan alokasi kepada siapa dan harus kita buka, publik kemudian membaca. Kalau ada apa-apa ya memang harus dipersoalkan, ya kan. Kalau ada korupsi harus disikat. Apabila itu kurang. Bagaimana kalau mekanisme seperti yang disampaikan oleh Pak Fahri dan juga itu nanti dibahas dengan lembaga-lembaga lain, misalnya BPKP? Saya kira DPR seperti yang dikatakan oleh Pak Fahri tadi memang belum menemukan atau menyepakati mekanisme seperti apa gitu ya. Tapi dia sudah mulai menyebut beberapa hal tadi soal misalnya masyarakat bisa mengajukan proposal ke anggota DPR, lalu DPR mengusulkannya ke kementerian dan lain sebagainya, kemudian dana cair lalu alokasikan ke daerah. Gitu. Ya, dan membuat pengumuman kalau kepada publik secara terbuka. Ya, untuk agar dana aspirasi ini didukung, memang Pak Fahri punya kepentingan untuk mengungkapkan hal-hal baik. Tapi DPR yang sekarang ini, DPR yang saya kira masih sulit dipercaya. Ini bukan hanya perkataan saya, tapi berbagai survei mengatakan bahwa lembaga DPR kita saat ini sangat rendah mendapat kepercayaan dari publik. Dan DPR seperti ini yang kemudian menginginkan supaya didukung oleh publik terkait dengan rencana mereka untuk menggolkan dana aspirasi ini. Jadi ini saya kira rencana yang kontraproduktif yang ditunjukkan oleh DPR. Di satu sisi mereka mengalami tingkat kepercayaan yang sangat rendah dari publik. Di sisi lain mereka seolah-olah mendapat kepercayaan yang begitu besar dari publik sehingga merasa punya hak atau punya kepercayaan untuk menggolkan dana aspirasi dalam jumlah yang begitu besar. Jadi saya tetap melihat Pak Fahri tidak sedang ngomong tentang realitas yang sesungguhnya, tapi dia sedang berwacana seolah-olah semuanya baik-baik saja. Ini tapi masih pada saat yang sama, dia sedang menyembunyikan ada maksud tersembunyi dari apa yang mereka rencanakan terkait dengan dana aspirasi. Anda melihat itu ya, Oke, bagaimana kalau soal mekanisme yang tadi disebutkan oleh Pak Fahri? Pertama, ini kan logikanya menjadi terbalik. Tentukan besaran dulu, baru mengatur mekanisme. Seharusnya kan bagaimana mekanismenya dulu, baru kemudian kita atur besarannya. Tapi pertanyaannya yang paling sederhana kan begini, Mas. Uang 20 miliar dan kemudian 11, sekian triliun itu sih mau dialokasikan dari mana sih? Kira-kira seperti itu. APBN yang defisit, ini konsekuensinya kalau benar-benar terjadi akan memakan anggaran kementerian atau lembaga lain. Mengambil anggaran dari kementerian atau lembaga ya? Akan konsekuensinya akan begitu. Jadi ada shifting budget antara kementerian lembaga tertentu, dikurangi dan kemudian itu beralih kepada anggaran ini. Tapi kita berharap pemerintahan Joko Widodo menolak wacana demikian dan menginstruksikan kepada Kementerian Keuangan, juga dalam hal ini Menteri Keuangan, untuk tidak menyetujui dan menyepakati deal-deal politik yang demikian. Kalau misalnya tadi disebutkan ketika menggunakan anggaran itu kemudian dia mengumumkan karena uangnya juga tidak mampir ke anggota dewan langsung begitu, tidak membawa uangnya itu secara bentuk tunai ataupun bentuk lainnya. Itu lip service, transparansi, itu hanya lip service. Kalau kita lihat realitasnya, DPR banyak masuk kepada upaya-upaya memperdagangkan pengaruh, trading influence. Yang paling mudah contohnya adalah kasus WOD. WOD kan juga tidak pegang dana DPID, tapi DPID, dia mengatur kebijakan-kebijakan DPID itu sehingga kemudian ada kickback yang dia terima. Kalau tadi disampaikan transparansi segala macam, sekali lagi itu hanya lip service. Yang paling sering kita lihat adalah apa mekanisme transparansi dan pertanggungjawaban oleh anggota DPR terhadap dana reses
Itu yang paling sederhana. Apakah kemudian dana setiap anggota DPR mempublikasikan hasil dana resesnya kepada masyarakat? Yang selama ini ya. Itu yang sedikit loh, apalagi yang 20 miliar ini. Ya, oke. Baik, terakhir, apa dampaknya kalau misalnya kebijakan ini akhirnya go? Pertama, akan muncul potensi korupsi yang lebih besar. Kenapa ini momentum ini diulang lagi? Saya agak curiga DPR menghitung momentum saat KPK sedang lemah. Saat ini maksudnya? Saat sekarang ini KPK sedang saat lemah dan kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang rawan menjadi lahan bancakan itu bisa digolkan, dan kemudian publik juga mulai lelah melihat setiap kelakuan-kelakuan dan konflik-konflik yang terjadi di anggota DPR RI. Jadi potensinya adalah korupsi dalam skala yang masif dan itu dilakukan oleh banyak anggota DPR. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan tentang wacana dana aspirasi 11,2 triliun atau 20 miliar per anggota DPR ini. Terima kasih. Sementara untuk pembahasannya Mas Donald Farid dan juga dari Formapi, Bung Lusius Karus. Terima kasih. Selamat malam.